marah-marah di situ, lalu orang tanya kenapa kok bisa marah-marah, langsung bilang kok ini beta pung wall misalnya, ini bepo akun, bosan tak usah urus dan beta gitu. Padahal yang Tapi dia yang taruh ini di dunia nyata dan tidak nyata. Jadi beta komentar, sako ini bukan dunia nyata ya, saja. atau misalnya kita pun kegalauan, kita pun kemarahan, Ya. kita pun hal-hal yang kita tidak terima dengan siapa saja, singkat saja, don't post. Jadi jangan diposting. Cubeline Podcast. Show. Cubeline Podcast. Show. Oke, salam selamat malam. Ya, salam kakek Eno. Pendeta, Kak Vikaris. Iya. Apa kabar nih? Baik, kakek Eno. Selalu baik setiap saat. Oke, selalu sehat ya. Selalu sehat. Mungkin ada sibuk-sibuk apa sekarang? Kalau aktivis gereja itu kan biasa tuh Eno. Kita pelayanan biasalah, urus vikaris. Mungkin Pak Fik yang agak berbeda mungkin kesibukan. Mungkin dari penampilan pakaian saya bisa lihat. Bisa. Mungkin baru habis pimpin ibadah kok Pak Fik. Ya, Mungkin baru pimpin ibadah. sama masih tetap melayani dalam panggilan sebagai seorang vikaris. Ya, Jadi, calon pendeta. ya, calon pendeta. Kesibukan tiap-tiap hari melayani. Iya. Ibadah, berdoa, terlibat aktif dengan pemuda, usaha dana. Terlibat aktif dalam pemuda aja. Kegiatan gereja biasa. Kegiatan gereja. Ya. Ya, di tengah-tengah kesibukan nih, beta mau ajak ketong untuk bahas tentang satu masalah yang sering terjadi gitu ya. Oh, Ya, ya. dengan perkembangan teknologi, dengan platform-platform media sosial yang mungkin ketong semua pakai, ada Iya. Instagram, Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Ada masalah baru yang ditemukan di situ atau budaya baru yang ditemukan di situ, yaitu budaya komentar. Oh Ya. ya. Budaya komentar yang akhirnya dari komentar-komentar itu dong ketemu langsung dan bahajar gitu, baku pukul dari komentar-komentar di Instagram, Facebook, satu son batarima bae yang satu akhirnya Menyebar kebencian begitu. menyebar kebencian dan akhirnya ketemu dan bapuku, kemudian seterusnya ya berurusan dengan pihak kepolisian sudah karena masalah seperti itu. Iya. Ya, ini malam ketemu bincang-bincang santai. Kalau menurut Bapak Pendeta, menurut Kakak, kalau dalam menggunakan media sosial, Lesan bisa dipungkiri bahwa sekarang semua orang menggunakan itu. Iya. Generasi milenial, generasi alfa atau generasi apalah yang sekarang ini. Set kok atau baby boomers kok atau nanti baru Bahkan Pak yang Fik generasi jelaskan. yang sudah dari tahun son enak yang ketong pikir ya dulu dong hanya pegang HP center. Sekarang orang sudah pegang ini Android, Oh, iya. punya media sosial sendiri. Betul. Nah, semua orang menggunakan itu, tapi mungkin belum tahu, belum memahami etika dalam berkomentar. Oh, oh iya. Sehingga ya bisa terjadi hal seperti itu. Tahu karena kalau menurut Bapak Nah, Pendeta? beta nanti ringan-ringan dulu. Kalau teori-teori nanti Pak Fik yang bicara. Iya. Kalau menurut beta media sosial tuh sebenarnya dia bebas nilai sih sebenarnya. Dari ketika siapa yang menggunakan, dia seperti pisau, kalau dikasih ke koki ya dia masak makanan gitu. Kalau dikasih ke pembunuh ya dia bisa pakai Dia bisa untuk bunuh membunuh. orang. Iya. Dan memang itu kenyataan tadi seperti yang kakek Eno bilang itu, bahwa teknologi melahirkan budaya baru, budaya komentar yang akhirnya di dalamnya menyebar kebencian, karena memang di dalam platform itu menyediakan komentar-komentar, ruang komentar. Ruang komentar, dan siapa saja Komentar. bebas untuk berkomentar di Dan sana. wajib menurut beta wajib kita sebagai orang-orang Kristen itu atau pemuda Kristen itu memiliki semacam satu rules, etika lah, etika Kristiani lah, karena ketika kita enak berbicara di luar ya, kita bertemu dengan kawan akrab gitu ya, kita kalau mau omong-omong yang kebencian, omong-omong yang itu kan kita pasti jaga-jaga karena orangnya ada di depan. Kalau di media sosial kan kita seperti anonim begitu ya, seperti avatar lah,
seperti kita punya akun saja begitu. Jadi itu bisa membawa orang pada beta bisa jadi orang yang berbeda di media sosial, orang yang berbeda di dunia nyata. Dan itu Iya. kan banyak yang begitu. Beta pernah baca satu komentar dia bilang, "Kotong nih akrab di Facebook tapi ketika ketemu soalnya akrab." Iya. Iya. Dan ada juga yang orang bakalahi. Satu buat status ini, satu tersinggung. Dan bukan hanya tersinggung di online itu, tapi juga ketika bertemu dorong bisa berkelahi, hantam. ya baku hantam. Juga ada juga kalau ada satu kabar begitu, ada satu isu, lalu kita cepat-cepat share, padahal pada akhirnya itu hanya hoax. Hoax. Jadi etika untuk kita bermedia sosial bagi orang-orang Kristen atau pemuda Kristen itu penting. Nanti saya minta Pak Fik coba gambarkan ya, dia punya kira-kira seperti apa sih dia punya etika-etika dalam bermedia sosial. Coba. Ya, dalam pandangan beberapa filsuf ada yang disebut intersubjectivity reality, dalam arti bahwa realitas intersubjektif itu realitas yang bersandar pada entitas imajiner, sesuatu yang imajinasi yang Oh ya. hanya ada pada jaringan komunikasi. Iya, hanya di online begitu. Hanya di online. Antar kesadaran subjektif banyak individu. Jadi kita individu yang terlibat di dalam platform-platform itu. Nah, realitas yang kita anggap sebagai sesuatu yang bermakna, tetapi objeknya tidak memiliki satu ontologis atau yang menjadikannya nyata. Jadi antara nyata dan tidak nyata begitu toh. Ya. Dan ini bagaimana kita membuat itu menjadi bermakna. Ini perlu etika ya, dalam arti ada contoh-contoh yang menarik tentang sesuatu yang bermakna dan tidak bermakna dalam realitasnya. Contoh, kita lihat uang. Ya. Uang itu dia mempunyai nilai ya, mempunyai nilai. Tapi dia menjadi objek yang tidak bermakna ketika dia hanya selembar kertas atau koin atau kartu yang angka-angkanya pada layar HP kita itu dia sangat bermakna. Jadi dia memiliki makna ketika dia memiliki nilai. Oleh karena itu media sosial sebagai sesuatu realitas yang intersubjektif itu dia menjadi bermakna ketika ada nilai-nilai, ada nilainya, ada etikanya, ada etikanya di dalam. Etikanya. Kalau soalnya dia bebas saja gitu. Iya, mungkin karena orang berpikir kayak tadi kakak bilang antara dunia nyata dan tidak nyata. Jadi beta komentar, kok ini bukan dunia nyata. Iya, ini dunia maya. Beta hantam sa. Iya, itu bahasa netizen. Beta hantam sa, kok ini kok hanya komentar di Facebook saja. Betul. Terus kayak tadi Mbak bilang menyebar berita hoax. Nah, mungkin karena kecenderungan minimnya ketong untuk hobi membaca Jo. Jadi Sony mampu berkomentar dengan baik. Iya. Yang ketong baca sepotong saya belum baca kasih habis itu narasi ketong su komentar. Yang ketong tangkap sepotong ketong su komentar. Langsung cepat berkomentar. Langsung cepat berkomentar. Ya. Betul. Karena memang kalau misalnya TikTok itu kan dia menyediakan review film. Contoh misalnya film toh. Dulu tuh kita nonton film tuh betah 1 jam, 1 jam setengah. Ada film-film dulu Transformer tuh hampir 2 jam kita. Apalagi yang berseri. Iya. Pakai episode. Nah sekarang kalau di TikTok itu kan ada review cuma 5 menit, 10 menit. Lalu kita lihat dan kita pikir kita sudah tahu semua ceritanya. Cerita film. Itu konyolnya kita itu. Bahwa hanya lihat sepotong lalu kotong sudah tahu semua. Nah, sama seperti itu ketika orang mau buat status lagi galau misalnya. Ya toh istri orang misalnya Bu. Lalu di bawah dong komentar kenapa lah gini. Tanya lalu harusnya begini begitu ya toh. Padahal kita tidak tahu persoalan sesungguhnya yang dia hadapi itu apa. Sehingga
kadang komentar kita juga tambah merusak lagi. Tambah merusak lagi. Iya, tambah merusak. Belum kalau ada yang inbox bilang boleh curhat kok. Aduh, itu susah tuh. Nah, salah tempat curhat itu yang bahaya, Pak. Jadi kalau sudah capek tidur saja, jangan Iya. coba untuk sandar di orang lain pun pundak. Jangan sampai sandar di pundak yang salah gitu. Tadi kan Pak Fik ngomong, Ujungnya malah petaka, Pak. dia sampai pengalaman kemarin. Nah, ujungnya apa? Ujungnya itu ya. Tadi Pak Fik ngomong tuh betul. Bahwa kita perlu ada semacam rambu-rambu lah. Begitu, rambu-rambu atau etika dalam bermedia sosial. Ya. Ya mungkin ada contoh kok atau seperti apa. Iya, etika Kalau beta sederhana misalnya. Pertama kotong harus nanti Pak Fik tambahkan ya. Pertama kotong harus sebagai pengguna nih, tentu kita punya akun toh. Kita harus bisa membedakan antara ruang yang khusus kita dengan ruang yang umum. Privasi Ya, gitu. privasi, ruang publik. Kalau di Facebook tuh sebenarnya ruang publik. ruang publik. Kita tidak bisa bilang bahwa kita pasang kita punya status galau, lalu kita marah-marah di situ, lalu orang tanya kenapa kok bisa marah-marah, langsung bilang kok ini beta pun wall misalnya, ini beta akun, begitu. Bosong tak usah urus dan beta begitu. Padahal yang Tapi dia yang taruh di- ini di ruang publik. publik dan Iya. orang bebas berkomentar. Berkomentar. Iya. Jadi salah tempat Salah gitu. tempat. Jadi maksudnya begini Kakak Eno. Hal yang menyangkut dengan kita punya privasi, kita punya pribadi, misalnya kita punya pergumulan pribadi, jangan semua kita post lah. Setuju. Jangan Harus ada semua kita post. batasan-batasan ya. Iya. Wajar kalau ketong ngomong misalnya, aduh pacar saya ini begini-begini ya. Ya itu kan wajar kalau orang lain bilang, nah ganti sago, beta sago. Habis itu juga tersinggung. Nah, tersinggung. Padahal Pacar- kata yang membuka ruang. Iya, kalau pacarnya baca tersinggung, bicara bakal lain. Toh. Iya. Jadi ruang yang khusus yang mana yang menyangkut dengan privat kita harus tahu bahwa harus ada batasan. Kalau beta yang pertama itu bahwa tidak semua hal yang menyangkut dengan kita pun pribadi kita harus posting. Harus posting. Ya, memang ada baiknya juga soalnya dilarang ya. Kadang-kadang kalau kotong makan siang kotong posting begitu, baik kalau makan di restoran. Iya toh. Kalau hanya nasi dan nasi begitu kan agak lucu maksudnya. Mohon Nasi- maaf kan nasi bercanda. dengan lauknya Makan nasi. apa? Lauk nasi dengan nasi. Baru kita posting gitu kan. Lalu orang kasihan-kasihan kita. Padahal kita mampu misalnya. Ah itu kan agak lucu juga. Jadi salah satu beta yang jadi dasar itu. Apalagi kita sebagai orang percaya, orang Kristen ya, yang harus menjaga kita pun kesaksian hidup. Iya, benar. Begitu. Jangan sampai, kok dia rajin di gereja mah, dia postingan ini main maki-maki orang, dia pun komentar nih, kan beta pernah pengalaman begitu. Ada satu orang lah, jangan nanti tersinggung gitu. Selalu duduk tuh di depan gereja, di depan kursi, di paling depan dan paling anggun dia tuh kalau pergi gereja. Orang lihat tuh, woy, cantik sekali, pakaiannya bagus sekali. Tapi kalau dia berkomentar di media sosial itu marah-marah, ada yang maki-maki kan, aneh begitu kan. Iya. Jadi beda antara dunia nyata dan Iya, beda begitu. dunia maya gitu. Jadi dia punya dua kepribadian. Kepribadian di dunia maya dan Mungkin Pak Fik tambah lah sebagai orang muda untuk bisa bermedia sosial tuh apa sih sebenarnya? Dalam konstruksi pemikiran ya, etika ini cukup berat karena dia luas dan etika selalu bertolak pada norma-norma dasar ya. Ini yang menjadi penting. Saya pikir ya untuk mengembangkan suatu teologi pemikiran ya, bukan pemikiran-pemikiran etika dalam media sosial itu sudah tersedia dalam kehidupan kita sebagai masyarakat yang tidak bisa lepas dari nilai-nilai dan norma. Contohnya kita dalam norma-norma orang timur. Iya. Ada hal-hal yang kita lewat orang, kita permisi. Iya, permisi. Nilai-nilai yang penting. Betul. Nah, iya kan, ya, kita hidup di dalam sopan santun, menghargai orang Menghargai tua. orang lain. Penting menghargai orang lain.
sopan santun berbicara begitu toh. Ada saat-saat di mana kita harus bicara, tapi ada saat yang sudah harus bicara. Sudah harus bicara. Iya. Kau Tapi- menyimak saja. Ya, menyimak itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang mungkin saya harus tegaskan bahwa dalam konsepnya determinisme pandangan Einstein pun dan beberapa filsuf itu bicara mengenai ruang maya itu sebenarnya ruang yang dia maya tetapi dia juga sekaligus nyata. Dalam arti begini, kita online itu kan dia terjadi dalam satu ruang dan waktu. Iya kan? Iya. Dia bukan terjadi Di ruang yang berbeda. iya, ruang yang berbeda. Kita kenyataan itulah yang membuat kita harus berpikir bahwa harus ada norma yang membingkainya, menjaganya gitu kan. Bahkan dalam sesuatu yang maya pun sebenarnya itu jadi nyata. Iya. Berarti itu ketemu sana boleh pakai akun palsu ya? Iya, itu pasti. Jadi kita ya kita sudah jangan sampai dia berbeda. Iya toh, padahal tadi Pak Fik bilang bahwa ya itu tidak berbeda, bahwa kita juga yang online di situ begitu ya. Iya. Kalau komentar itu kita juga ya. Sebenarnya iya sih harus bijak karena pengalaman kemarin tuh ada teman-teman pemuda yang waktu lamar kerja itu selain CV dan itu ijazah dilihat. lain-lain itu diminta juga dilihat diminta sosialnya, betul. akun media sosialnya, kemudian dilihat orang ini pribadinya baik atau tidak. Oh iya iya. Jadi dunia pekerja sekarang pun menilai orang dari Iya, media menggunakan sosial. itu, ya. Iya, bagaimana kita menggunakan Jejak media digital. sosial. Iya, jejak digital itu dilihat. Jadi jangan sampai kau jengkelin orang, kau posting di Facebook, kau Iya. maki-maki orang di Facebook. Nah, ya kalau seandainya yang kau punya sasaran Tersinggung. tersinggung, oke, son masalah. Tapi masalahnya bagi kau punya rekam jejak digital, orang sudah menilai kau ini pribadi yang buruk begitu. Iya, dan lucu kalau dia ditolak dalam pekerjaan bukan karena prestasi atau dia ini, tapi karena dia pun komentar di media Iya, sosial. komentar, status dan lain-lain. Tapi menarik ya Keno. Tadi kan Pak Fik bilang bahwa ambil misalnya etika kayak orang Timur gitu ya, Iya. yang sopan, yang Sopan. santun gitu. Beta pernah punya pengalaman, beta baca satu komentar-komentar itu, ada orang tua, ada anak muda yang sementara balas komentar. Tiba-tiba ini anak muda bilang, lu nih sana tahu gini. Langsung orang tua itu marah, lu sopan sedikit, beta seorang tua, kenapa lu panggil beta lu gitu-begitu kan? Jadi bertengkar hanya karena sebut lu di dalam Iya. itu. Padahal ini orang tua begitu. Coba kalau dia buka akun dia bilang, oh ini orang tua, bapak atau mama begitu kan? Iya toh. Ini perlu ada apa ya, sopan santun juga Sopan sedikit. santun. Iya, dan pengalaman juga itu akhirnya mungkin karena kebiasaan lebih lama dengan dunia maya sehingga saat dalam lingkungan sosial pun Jadi kaku. bukan ada tidak semua generasi ya, tapi sempat baca-baca itu ada penelitian bahwa generasi-generasi sekarang nih dalam mempunyai budaya komunikasi secara langsung pun buruk. Oh iya. 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 Karena kebiasaan komen-komen di media sosial dengan yang sapa lu, sapa beta. Jadi akhirnya ketika bertemu orang tua langsung pun bisa orang paling belakang. Iya. Oh jadi budaya buruk dari Iya. berkomentar ya. Berkomentar Iya, dia. di media sosial ini Sosial, juga ya. berdampak pada kehidupan nyata, Iya. Cara berkomunikasi ya. cara berkomunikasi. Nah, Ya berarti kembali tadi Pak Fik bilang perlu ada keseimbangan itu. Dia harus tahu bahwa itu dia online di situ. Atau ke mana? Pemahaman ya, saya rasa itu kembali ke pemahaman kita sendiri bahwa kadang begini kita mengalami krisis identitas. Oh iya. krisis Ketika identitas ya. kita masuk dalam dunia yang semakin modern ya, semakin modern ketika kita kehilangan pijakan-pijakan, fondasi-fondasi, nilai-nilai, norma-norma, etika-etika itu kita menjadi gagap ya untuk memanfaatkan hal-hal itu. Pikir gitu ya, sederhananya kayak begitu. Iya. Tapi juga ini juga melatih dalam arti proses untuk kita belajar bahwa kita tidak perlu menjadi
pribadi yang berbeda dalam kehidupan yang realnya ataupun dalam kehidupan maya. Iya. Ya kan kita harus tetap sejalan dalam Kepribadian arti, ganda ya, begitu. jadi Iya. ya, mungkin kakek Eno bisa tahu maksudnya Sampai betul iya, punya karena pertanyaan memang sebenarnya. di media sosial Mias Ya. padahal mince begitu. Iya. Atau terbalik begitu. Karena memang sekarang nih banyak ketemu orang-orang yang kayak begitu. Kita kasih contoh itu. Ada orang yang di dunia nyata nih ketong ketemu nih ketong ya Iya. gini. Tapi begitu ketemu di dunia maya ketong satu banding satu gitu. Iya. Jadi kayak pribadian ganda. Begitu juga sebaliknya. Iya. Akrab sekali Akrab berkomentar sekali di Facebook, atau di begini. Tapi Instagram. pas ketemu langsung Sama kayak Son Bakana. son bakena. Jadi dia perlu ada ini yang tadi keseimbangan. Dia perlu tahu bahwa ketika diterjun dalam dunia maya, itulah dia. Itulah dia. Itulah Apalagi dia tadi, punya ya, diri. itulah dia. Ya itu bisa etika yang kedua yang kita bawa mungkin. Iya. Selain dia tahu bahwa ini ruang publik, ini ruang ini ya. Ya. Dan mungkin kita harus mengenali diri, ya, mengenali diri dalam arti bisa menempatkan diri dengan baik sehingga memanfaatkan ruang-ruang itu pun kita bisa lebih bijak, ya. Bisa lebih Mungkin bijak. bisa lebih bijak. Memanfaatkan itu dengan baik tentu akan mempunyai nilai tambah untuk kita sebenarnya, ya, seperti itu. Saya punya satu pertanyaan juga untuk Kakek Eno, tapi lanjut dulu. Kakek Eno Mungkin bisa tanya sekarang. Pas lagi yang tadi omong tuh begini, ini misalnya gini, beta kan pendeta nih. Jadi bayangkan kalau tiba-tiba beta komentar yang marah, yang maki orang tuh kan, Iya. wow itu. Citra sebagai seorang pendeta tuh Iya. tiba-tiba jatuh hanya Jadi- karena dengan ketemunya postingan atau komentar. Jadi mengenali diri itu betul penting. Bukan karena di media sosial jadi ketemu bebas saja Iya. ngomong, bebas saja berkomentar Iya. begitu. Iya, betul. Ya, dan sebenarnya media itu punya keuntungan. Kita bisa menabrak batasan-batasan dalam arti bahwa ada bagian-bagian yang kita mampu mengungkapkannya di situ. Nah, hadirnya media harusnya menjadi tempat, tetapi juga bisa merepresentasikan diri kita juga, perwakilan Iya, diri perwakilan. kita. Contoh kayak sebagai seorang pemuda Kristen atau ini yang bergelut juga di dalam dunia politik atau mungkin di dunia-dunia sosial sebagai aktivis mungkin, ya, itu menjadi alat representatif, ya, keterwakilan kita dengan pemahaman kita, dengan konsep-konsep kita, harusnya itu membangun sesuatu yang bukannya sebaliknya, ya, dia membangun dan menolong kita untuk lebih baik, untuk menjadi orang yang lebih punya pandangan-pandangan yang bagus dan kita bisa memperkenalkan diri kita di dalam kehidupan yang lebih luas. Orang bisa tahu siapa saya, siapa diri saya, Iya. gitu kan. Iya, media sosial jadi alat pelayanan itu. Salah satunya Iya. itu. Jadi misalnya dia bisa menampilkan nilai-nilai Kristiani dalam bagaimana dia berkomentar, ya toh? Di saat gempuran begitu ya, gempuran budaya modern dan lain-lain lah, segala macam itu yang mungkin bisa membawa orang pada pengaruh-pengaruh yang buruk, Ujaran-ujaran kebencian. ya, dan lain-lain. Kita bisa gunakan media sosial untuk sebuah kesaksian, seperti Pak Fik bilang itu. Kita memberikan kita punya ide-ide yang baik, ya, atau dalam berkomentar, ya, yang positif-positif lah, gitu. Lebih bagus gitu daripada Jadi mungkin perlu literasi untuk orang-orang pengguna media sosial ini, ya, supaya lebih bijak lah, karena semakin ke sini ya semakin banyak, ke sana gitu. semakin ke sini semakin ke sana banyak sekali kasus terjadi. Iya. Ya, kalau omong Indonesia terlalu besar, omong NTT, omong Kupang Barat, Iya. banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Iya. Mungkin karena kurang kesadaran bahwa
di dunia maya dan dunia nyata ketong sama, tetap pribadi yang sama. Hmm. Iya, ada tetangga-tetangga saling basindir di media Nah, di sosial. media sosial. Jangan begitu. Pendeta juga kadang dong sen berani omong pendeta di muka dong hantam di media sosial juga bisa. Kadang juga pendeta emosi dia balas juga di media sosial kan. Nah. Ya kita sedang mempertontonkan satu kelucuan begitu sebenarnya. Iya, jadi mungkin perlu Apalagi literasi kalau orang tahu atau kita orang Kristen. lucunya lagi kalau pas hari Minggu keluar gereja foto pegang Alkitab di depan mimbar. Happy Sunday. Langgar 2 jam status maki orang. Iya. Ini orang begitu baca ini Itu tidak scroll sopan itu. ketemu punya dinding di Facebook, orang lihat ini manusia ini mungkin pas malaikat masuk nih, ini yang dia ada pegang Alkitab. Langgar 2 jam Lucifer langsung masuk. Jadi postingan langsung berubah memang begitu. Apalagi kalau kau baca di depan profil akun tuh. Iya. Kerja di ladang Tuhan. Kerja di ladang Tuhan status maki orang. Ya, Miris sekali. Miris sekali. ya mungkin saya tambah sedikit menegaskan saja kembali bahwa dunia maya pun memiliki sisi realitasnya yang harus itu yang tadi saya sudah bilang. Jadi ada makna, ada nilai yang harus kita jaga. Iya. Ada nilainya. Dan norma-normanya tentu harus menjaga, membingkai dalam konteks kita berujar, bicara, dan itu. Satu pertanyaan buat Kakak Eno mungkin, adakah pengalaman buruk tentang itu? Mungkin pernah Facebook. alami itu kah di Facebook? Atau mungkin Pelaku. Iya, kepribadian kalau ganda pengalaman- Yang akibatnya langsung ke dunia nyata. Ya, Betul yang ya? akibatnya nih. langsung Beta tanpa waktu disadari. awal-awal Facebook, waktu awal-awal pakai Facebook tahun 2010 itu waktu awal-awal mulai. Jadi di status itu kan dia tulis di situ apa yang Anda pikirkan. Ya kan? Apa yang Anda pikirkan. Maka apa yang beta pikirkan itu yang beta tulis di situ. Nah, semakin ke sini bukan semakin ke sana tapi semakin ke sini mulai paham. Ternyata ini kayak bilang ini ruang publik. Iya. Ada hal-hal yang sonde harus ketong Post. bicarakan di sini, ketong post di sini. Iya, kalau semua hal ketong taruh, ya ketong sonde ada privasi lah dalam ketong punya diri. Iya. Orang sudah tahu ketong pun, wih, Eno Hayon ada bermasalah di ini satu. Iya. Dia ada bermasalah di ini, ada bermasalah. Sonde ada privasi lah dalam ketong punya diri. Iya. Ya, jadi untuk pengalaman ya, ketong punya teman Facebook yang banyak, ya ada lah yang begitu. Iya. Ya, pengalaman ya ada mungkin beta kembali berpikir mungkin dia sama kayak beta 2010 waktu itu baru pertama pegang Facebook dan ketika dia baca di situ apa yang Anda pikirkan maka itulah yang dia tulis semua hal gitu. Mungkin yang kedua itu kalau yang sisi negatif. Iya. Apakah pernah ada pengalaman yang membuat media sosial itu jadi makna yang cukup berarti buat ini? Iya. Buat Kakak Eno sendiri. Ada ketika ketemu mulai bijak dalam menggunakan media sosial, ketemu punya postingan-postingan pribadi sendiri ya, atau soalnya posting hal-hal yang ya ujaran kebencian atau hal-hal negatif. Beta melihat ketika beta buka kembali beta punya dinding, beta lihat postingan beta lihat, oh ini postingan positif semua. Ya setidaknya ketika orang menuju pertobatan. ya, setidaknya ketika orang buka ketemu punya dinding, orang tahu ini pribadi yang baik. Oh ini gitu pemuda klasis. Ya, bukan pencitraan juga sih, tapi ya itulah yang beta lihat. Dan kemudian ketika ada banyak konten-konten positif yang ketemu muat, hal-hal positif yang muat, ya ketika orang berkomentar Tuhan Yesus memberkati, semangat dalam Lebih pelayanan. sejuk gitu ya. Ya rasa kayak lebih sejuk. Ya, akhirnya Beta potong. Pernah ke sonde muat yang rohani begitu baru ada yang komen weh sok suci begitu. oh pernah Aduh soalnya percaya. pernah gini kan Itu teman- kesaksian Anda ditolak gitu. Begini Kakak, kan sekarang juga media itu jadi tameng. iya. Jadi seolah-olah Pencitraan. Jadi itu yang beta cerita. Beta ruang pergaulan dengan teman-teman di kampus waktu itu ya, dengan teman-teman di Pasca Sarjana.
kan tahu lah kota anak muda kalau kotong dulu nih kan apa sih yang kotong bahas. Nah, Iya. ketika kotong lihat perempuan oh lewat sa dia lewat sa itu kotong su bahas sampai dia pun semua kalau hanya lewat sa jadi ketika kotong tahu bahwa kotong satu sobat tahu satu kotong satu frekuensi nih otak sama Iya. dan ketika beta mau status tapi Son pernah komen di Facebook sih ya, ketika beta mau status di WA dan lain komentar weh bawa pendeta oh status dong sekarang soal kita wih beta jadi kayak malu dengan diri sendiri atau karena begitu iya ada pengalaman begitu Ya berarti benar ya, tapi yang maksudnya benar yang Pak Fik omong bahwa sebenarnya ada kaitan. Kita jangan memisahkan, sebenarnya ada kaitan Iya, antara di dunia nyata dan dunia maya tuh. Ada realitas juga di dunia maya. jadi orang Son melihat itu hanya tamengnya katong Iya. sa. Iya. Jadi bukan seolah-olah kita sok suci waktu kita muat hal-hal yang positif, positif. sok paling benar. Tapi pada saat kita muat itu kita merasa bahwa kan kita orang yang masih kurang dan kita mau untuk menjadi lebih baik lagi ya mungkin ya seperti itu. Iya, betul. Dan memang itu tantangan tersendiri. Iya. Jadi kalau Subrani post yang rohani, hidupnya juga harus rohani Ya, di dunia setuju, nyata itu gitu. Iya. Benar. Jangan sampai jadi pribadi yang berbeda. Iya betul ya ke pengalaman beta tadi ya. Iya. Begitu. Jadi ketika ketemu post sesuatu yang positif, orang komentar, wih di dunia maya kayak terlalu Rohani. rohani mati. Di dunia nyata rohani. Lucifer, roh halus. Nah, itu yang Itu bahaya. kan sama kayak kita, Pak Fik, saya, kita kan Iya. kalau berkhotbah misalnya, jangan jadi hanya pendeta mimbar. Oh dia hanya bagus di mimbar, padahal dalam kehidupan nyata tidak, begitu. Oke. Jangan hanya bagus di media sosial, di Tapi kehidupan nyata dalam juga. kehidupan nyata Iya, juga ya. Kehidupan Iya. nyata juga. Terasa Tapi di atas semua itu ada yang menarik ya kayaknya. Beta pikir ketemu perlu masukan juga soal kan informasi ini datang lewat Iya. media sosial semua, benar. iya kan? Ketong sendiri batas, sendiri mampu Batasi. untuk Semua batasi. datang, orang boleh berkomentar, entah dia pun latar belakang komentar itu apa, kotong sudah tahu. Dan sampai kotong terlanjur komentar dan kotong salah begitu, salah berkomentar dan itu bikin tambah rumit. Misalnya dia buat satu status menyinggung orang lain, kotong yang tersinggung, kotong komentar jadi masalah Jadi baru. masalah baru. Iya. Jadi beta ingat ada satu pernyataan bilang bahwa pengetahuan apa informasi itu bukan pengetahuan Informasi itu bukan pengetahuan. Iya. sampai dia diuji. Sampai diuji kebenarannya. Dia benar Jadi, atau tidak. Ada perbandingan dengan misalnya kau dapat satu informasi toh, kau bandingkan dengan yang lain, betul tidak? Mm-mm. Lalu kau uji dia dengan teori-teori misalnya. Uji, oh ini kalau oh berarti tidak benar. Ya sudah, jangan dikomentari, jangan di-share atau jangan ya. Iya. Kalau memang dia benar ya dia jadi informasi buat kita. Begitu. Itu ya bagi beta itu juga bijak lah. Supaya kita jangan cepat berkomentar. Jangan cepat membagikan. Begitu. Pengalaman ketong kemarin tuh Ada berita-berita ada orang yang hoax. meninggal. Iya. Diposting meninggal, kita semua turut berduka cita padahal dia masih sakit belum meninggal. Aduh. Belum diselidiki. Iya, padahal dia belum mati. Kasihan kita sudah mendoakan, aduh turut berduka cita, Tuhan menghibur keluarga padahal konfirmasi dari keluarga masih di rumah sakit belum meninggal. Ya, karena kita tidak uji toh, Pak Fik. Ya. Atau mungkin kemana, Pak Fik ada tambahan lagi. Beta ujilah segala sesuatu. Ya, itu menjelaskan bahwa media pun itu ada keterbatasannya dalam arti begini bahwa kecerdasan buatan yang ditanam di setiap media atau platform-platform itu masih dalam proses pengembangan. Jadi akan ada terus berproses untuk itu. Namun secara manusiawi kita sebagai orang-orang manusia yang harusnya bermartabat, bermoral, beretika, kembali lagi ke etika ya, kita melengkapi kekurangan kecanggihan teknologi itu dalam arti ada yang namanya kecerdasan buatan, ada namanya kecerdasan intelektual.
sekarang kita sudah masuk ke kecerdasan emosional. Kecerdasan Kita emosional. menampilkan ya, itu sekarang masih ada dalam batasan-batasan itu. Namun kita harus melengkapi lagi dengan yang saya selalu bilang, apa, ada spiritualitas intelijen, ada Iya. kecerdasan spiritual, Yang sehingga baik. nilai-nilai Betul. spiritual itu harus kita pakai dalam Bermedia. Bermedia. Itu mungkin PR untuk kita, tugas kita, apalagi kita dalam panggil kita sebagai anak muda Kristen, kita sebagai Iya. warga gereja, harus ada dalam situ nilai-nilai spiritualitas itu. Jadi jangan cepat berkomentar, lihat dulu situasi, saring, filter dulu informasi itu, memahami dulu dengan lebih baik, mungkin itu penting buat kita. Iya. Ya. Ya, mungkin bagi beta sudah mudah. Ya. Tapi perlu dilatih. Latihlah dirimu supaya menahan. Tapi tadi poin soal spiritual, mental health ya, itu penting. Penting sekali dalam etika-etika kita media sosial. Itu juga perlu ditambahkan. Ya. Supaya jangan salah kita berkomentar. Ya, supaya jangan dipikir orang sakit jiwa. Ya. Ya. Jadi setelah Iya. setelah ketong omong-omong bukan berarti melarang, tidak. Kita bebas saja, tapi kembali ke tadi yang kita bicara banyak itu. Iya. Ya, tentu sebagai orang Kristen kita punya tanggung jawab lah untuk memberikan contoh yang baik. dalam Mulai dari bermedia diri kita sosial. sendiri. Iya. Kan bisa juga tuh dijadikan alat kesaksian. Share hal-hal yang baik, hal-hal rohani. Baik. Mungkin tambah satu, mungkin memberi batasan, kita memberi batasan-batasan untuk diri kita sendiri, batasan-batasan untuk bermedia. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi? Kita harus memberi batasan-batasan. Mulai dari diri sendiri ya. Memberi batasan-batasan yang jangan boleh lewati. Dalam arti, ini ruang privasi saya. Iya. Jangan boleh saya umbar di media. di tempat atau di media sosial. Iya. Begitu. Dan mungkin itu jadi tugas untuk kita semua untuk memberi batasan pada diri kita sendiri ya dalam bermedia. Ya. Kalau jujur beta jarang untuk yang Beta setuju Pak. Setuju. Jadi semua yang menyangkut dengan kotong punya privasi atau misalnya kita pun kegalauan, kita pun kemarahan, Ya. kita pun hal-hal yang kita tidak terima dengan siapa saja, singkat saja, don't post. Jadi jangan diposting, supaya jangan menimbulkan masalah yang baru, melebar dan lain-lain. Iya. Tapi batasan yang Pak Fik bilang itu beta tambah juga, termasuk dengan batasan dalam menggunakan media sosial. Kakek Eno berapa jam? ya itu Paling 6, 7, 8 jam kan kalau gitu. Ya, Bisa. 8 jam bisa. Iya. Iya kan? ada penelitian bilang seseorang tanpa HP 5 menit itu tidak mungkin. Gelisah. Gelisah. Galau dia. Ya, itu budaya sekarang. Budaya Iya. Jadi Jadi perlu dilatih sebenarnya. Perlu dilatih. Kakak, beta satu kali kan beta lepas HP. Ya sepertinya merasa hidup lebih nyaman gitu. Tidak diinterupsi oleh media sosial. Ya kita butuh juga, tapi kita butuh juga untuk bersosialisasi di media nyata, di dunia nyata. dunia nyata ya. Terlebih khusus juga dengan Tuhan kan, dengan relasi kita dengan Tuhan kan. Jangan ketemu berdoa, juga ketemu berdoa di status. Berdoa di status. Berapa, maksudnya gini, nanti kau tanya saja, boleh survei, berapa banyak orang yang tidur dan bangun dengan HP. Tidur tuh HP yang buat tidur, bangun tuh langsung lihat. Apa? Tutup. Nonton-nonton sampai tidur. Tuhan dilupakan. Apakah itu bisa jadi berhala baru Pak Fik? Bisa, itu sangat bisa. Dalam arti bahwa memang itu kebutuhan sekarang, itu realitas kita, tapi mengurangi dalam arti bahwa kita harus buat skala prioritas mungkin. Ada hal yang penting, ada hal yang mungkin nomor 2. Kita pikir bahwa HP ini tidak begitu terlalu penting dalam arti dari segala-galanya harus ada HP terus, pegang HP terus, kan tidak juga.
beta pernah nonton satu iklan, itu iklan kendaraan yang dia menghadirkan beberapa orang itu di dalam bioskop, lalu di tayangan layar itu orang yang dia start awal, dia naik mobil lalu dia bawa, jadi ada gambaran bawah, jadi orang semua nonton gitu. Jadi mobil sementara berjalan jalan, tiba-tiba karena dong sudah ambil semua nomor HP orang-orang yang di dalam kan, tiba-tiba dong pakai teknologi begitu, telepon tuh semua HP di dalam itu berbunyi. Jadi masing-masing respon tuh cepat ambil. Jadi ketika dong pung HP semua berbunyi, dong ambil begini di layar tuh langsung tabrakan, hancur. Gitu. Kesimpulannya mungkin kakek Hancur. Jadi ketika dalam kendaraan ini dia ambil HP begini, atau layar langsung yang di layar tuh menunjukkan mobil kecelakaan. Kalau kesimpulan ya kita pikir kayak kembali tadi Kak Fik bilang prioritas. Iya. Kita harus memprioritaskan real yang sekarang katong jalani. Jangan sampai katong salah prioritas akhirnya katong Iya. celaka. Katong bisa diinterupsi, tergantung sekali dengan HP. Beta satu orang yang bukan mau ikut sih. Beta satu orang yang sana pernah kasih ada nada dering. Beta pun handphone baik itu mau WA masuk ke orang telepon tuh tidak pernah bunyi. Kenapa? Karena beta sana mau diinterupsi begitu, oleh handphone. Jadi kalau seduduk angkat lihat baru ada orang yang telepon, ya kita call balik begitu, telepon atau balas WA-nya begitu. Dan sebenarnya tadi Pak Fik bilang mengenali diri toh. Jadi ya ini hari Pak Fik banyak kasih kita teori ilmu yang baik sebenarnya. Kotong bisa untuk melatih kotong pun diri, mengatur waktu, mengatur prioritas seperti tadi ya. Bahwa oke lah, kotong punya waktu ini untuk bermedia sosial, ini untuk bersosialisasi di dunia nyata. Oke lah, oh sudah, kalau kotong lagi bicara begini, jangan Simpan. pegang handphone lah, begitu. Ulang-ulang tuh kalau beta lagi duduk-duduk, misalnya di kafe atau di restoran, beta lihat ada pasangan, ini contoh ya, pasangan muda-mudi masuk, dong dua duduk saling baku lihat begini, tapi tangan ada di HP begini, tidak bohong. Dan sampai ada pacar dua tuh, pacar nyata dan pacar dunia Nah, maya. ini masih, ini termasuk hoax, ini harus diuji lagi. Itu kan bahaya tuh Kan katong lucu, dua kan? suka ketemu baru Iya, lucu masih kan? asik dengan HP. Lepas itu HP supaya Katong ketemu bisa Bali ya. bercerita, iya. Kayak kemarin antar anak di rumah sakit, itu semua ada di dalam ruangan begitu, ada ruang tunggu ya, tidak bicara satu dengan yang lain. Saya membayangkan kalau tidak ada handphone pasti semua, wih anak sakit apa gitu-gitu, pasti Betul. ada sosialisasi yang hidup. Jangankan jauh-jauh di keluarga sendiri, di dalam rumah sendiri. Oh ya, Iya, Kadang semua duduk dengan HP. dengan HP. ya. Itu juga sangat memprihatinkan. Jadi penting ya, mungkin diskusi di malam itu sangat penting buat kita sendiri ya. Itu Iya. ajar kita untuk supaya tahu Batasan-batasan. Batasan-batasan ya juga. prioritas. Kalau sudah keluarga ya mungkin ada waktu urusan Untuk yang bicara, lain ya. Jadi supaya kita kan makhluk sosial ya, harus berkomunikasi. harus berkomunikasi. Kadang juga di dalam rumah saya bawa WA. Itu kan Itu susah. semakin erat. Apa salahnya Iya. ngomong langsung? Ngomong langsung. Oke, katong dari tadi bahas tentang budaya komentar, budaya yang beta pikir ini kebiasaan yang kemudian menjadi satu budaya ya. Ya, khususnya budaya komentar. Ya, jadi mungkin ke yang tadi Bapak Pendeta bilang, Kakak Vikaris bilang, kotong lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Kotong harus tahu bahwa di dunia maya dan dunia nyata, kotong tetap pribadi yang sama, Iya. bukan pribadi ganda. Betul. Jadi siapa kotong di dunia nyata, itulah yang harus kotong tampilkan di dunia maya. Iya. Iya, Sebenarnya begini Kak, minta maaf tambah sedikit.
sebenarnya ini aplikasi ataupun platform itu sudah menyediakan di samping komentar kan ada emoticon, ya kan? Itu juga kadang itu juga mewakili dalam arti tidak harus kita bicara emoticon, kasih semangat, Iya. kasih kan juga itu. Kemudian Tapi bahaya emoticon love. ya, kemudian Potong komentar budaya love, orang pikir ini bahwa ini yang terakhir, budaya komentar satu tanpa Iya. ujaran kebencian ataupun sukacita, dia hanya 2 huruf sah. H dengan Nah, ini juga. Itu apa? itu udah semalas omong, lebih berhenti su. Oke. Terima kasih Pak Pendeta, Kakak Vikaris. Iya. Jadi beta cuma bilang Itu salah satu emoticon juga. Ya, Iya. ini pesan terakhir saja. Kakek Eno, silakan. Iya, pesan terakhir Soal bijak bermedia lah. soal bijak bermedia dan berkomentar ya. Ya, seperti tadi Su bilang, Ketua Su bicarakan tadi, Ketua harus sadar bahwa di dunia maya ataupun dunia nyata Ketua tetap pribadi yang sama. Terus cobalah untuk memberikan komentar yang membangun. Ya. Memberikan komentar-komentar yang memotivasi, komentar-komentar positif, supaya tidak terjadi kesalahpahaman ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Ketong punya komentar itu berkualitas lah begitu. Kemudian orang bisa lihat Ketong ini pribadi yang berkualitas juga dari cara menggunakan media sosial dan cara berkomentar. Ya, mungkin itu saja. Ya, kalau saya dalam budaya komentar itu satu statement saya saja bahwa bijaklah berkomentar dan cerdaslah dalam bicara, baik di secara nyata dalam realitas maupun di dunia maya. Sebagai itu mewakili diri kita, identitas kita, siapa kita. Karena orang akan menilai setiap ucapan kita, setiap tingkah laku kita, bahkan setiap kata-kata dan komentar-komentar kita. Iya. Oke. Betanya, jadi ya sebenarnya kita sudah omong banyak terlalu. Jadi ya menurut beta etika berkomentar apa etika Kristen itu perlu kita terapkan sebagai orang-orang muda dalam bermedia lah, begitu, tahu batasan-batasan tadi kita sudah omong begitu, dan jangan memposting hal-hal yang memang mengundang masalah gitu. Atau jangan menyinggung lah gitu. Jadi ketong sebarkan media sosial itu penuh dengan hal-hal yang baik, konten-konten rohani, hal-hal yang baik begitu, supaya jadi alat kesaksian lah untuk banyak orang ya, jadi alat kesaksian untuk banyak orang ya, termasuk mungkin di Kupang Barat kan ada media yang orang-orang muda bangun Kuba lain itu untuk salah satu tujuannya untuk itu, untuk memenuhi media sosial dengan konten-konten rohani, Konten-konten ya, positif. di saat gempuran hoax ya, ujaran kebencian, kita perlu terlibat di dalam, jangan menolak, kita perlu terlibat, tetapi terlibat dengan cara yang baru, dengan etika-etika Kristen lah gitu ya, Membangun budaya baru. iya, Membangun budaya baru. ya, dalam berkomentar pakai etika Kristen lah gitu ya. Mungkin perlu juga nilai-nilai tradisional kita. Iya, nilai-nilai Sebagai budaya. orang ya Indonesia Timur yang punya sopan santun dan Ya, sopan santun, menghormati, karena menghargai. kalau tidak lama kelamaan itu budaya itu hilang. Ya, bisa bergeser. Iya, bisa bergeser. Oke, sekian dan terima kasih Oke, Ketua bicara banyak hal. Semoga ini bermanfaat ya Ya, untuk teman-teman semua yang menonton podcast ini. Terima kasih ya, Bapak salam, Pendeta. salam, salam. Salam. Garis, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam.